Kita pasti sudah tahu mengenai Atlantis, sebuah benua yang tenggelam dan masih menjadi misteri hingga saat ini. Namun, Atlantis bukan satu-satunya benua yang pernah didalilkan para penulis, pemikir, dan mistikus. Setelah Atlantis, ada benua tenggelam lainnya. Benua itu dikenal sebagai Lemuria, yang terletak di berbagai tempat, baik di Samudra Hindia, Samudra Pasifik, atau keduanya. Tidak seperti Atlantis yang dimulai pada zaman Yunani kuno, sebagai legenda dan eksperimen pemikiran. Lemuria dimulai di zaman modern, sebagai hipotesis oleh seorang ilmuwan yang begitu dihormati. Akan tetapi, gagasan itu dikembangkan oleh okultis dan nasionalis di India Selatan. Asal-usul ilmiah Lemuria. Seperti dijelaskan oleh Gizmodo, Lemuria dihipotesiskan pada tahun 1850-an oleh Philip Lutley Sclater, ahli burung yang mengumpulkan ribuan spesimen untuk British Museum. Di usia 20-an, Sclater mulai mempelajari fauna Madagaskar. Dia menemukan fosil hewan yang mirip dengan hewan di daratan Afrika dan juga di India. Teori geologi yang sekarang diterima secara umum tentang pergeseran benua dan tektonik lempeng baru ada sekitar 1 abad kemudian. Jadi, Sclater memiliki kesimpulannya sendiri tentang bagaimana hewan bisa hidup di Madagaskar dan India yang wilayahnya terpisah. Dia berteori bahwa dahulu ada jembatan darat. Penjelasan umum yang diterima pada saat itu. Alih-alih pergeseran benua yang diyakini pada masa kini, ada pula benua yang tenggelam di Samudra Hindia. Jadi, Sclater yakin bahwa dahulu ada benua yang menjembatani Afrika Timur dan India. Jika kamu masih asing dengan sebutan Lemuria, kamu pasti akan mengaitkannya dengan kata lemur atau sejenis hewan. All That's Interesting menjelaskan bahwa Madagaskar adalah pusat penelitian Philip Sclater pada saat ia berhipotesis Lemuria. Jadi tentu saja, lemur menjadi salah satu inspirasinya. Sclater berteori bahwa Madagaskar menjadi titik asal primata bermata besar ini, dan mereka telah melakukan perjalanan di sepanjang jembatan darat yang membentang dari India Selatan ke Afrika Selatan ke Australia Barat dalam segitiga besar. Kata lemur berasal dari bahasa Latin, yakni lemures, yang berarti roh orang mati. Hewan ini diberi nama oleh ahli biologi Carl Linnaeus karena penampilannya yang menyeramkan dan gerakannya yang nokturnal. Lemuria juga merupakan nama festival Romawi kuno tentang kematian jahat. Scientific American melaporkan bahwa Lemuria karya Philip Sclater bukanlah satu-satunya hipotesis jembatan darat yang hilang pada saat itu. Juga bukan jembatan darat pertama yang diusulkan antara India dan Madagaskar. Gagasan ini telah diperluas oleh ahli biologi Jerman, Ernst Haeckel, yang memasukkan gagasan tentang Lemuria sebagai bagian dari karyanya pada tahun 1868, yakni The History of Creation. Haeckel percaya bahwa Lemuria bukan hanya asal mula perkembangan lemur, tetapi juga manusia. Pada saat itu, umat manusia diyakini telah muncul di Asia, dan ada pula gagasan tentang kemanusiaan yang berasal dari Afrika. Haeckel berpikir bahwa terdapat sebuah wilayah yang menghubungkan keduanya. Edisi dari buku Haeckel selanjutnya menunjukkan hubungan antara Lemuria dan kelahiran umat manusia dengan melabeli benua yang hilang sebagai surga, yang secara eksplisit mengidentifikasikannya dengan Taman Eden. Dikutip laman Ancient Origin, orang Tamil
penduduk asli India Selatan, memiliki kisah dari zaman kuno tentang benua yang hilang, bernama Kumarikandam, yang tenggelam pada abad ke-15. Kisah-kisah tersebut menceritakan tentang dinasti Tamil awal yang dikenal sebagai Raja Pandian, yang memerintah Kumarikandam sebelum ditelan oleh lautan. Ketika konsep Lemuria diperkenalkan ke kolonial India pada akhir abad ke-19, konsep tersebut hadir pada saat kebangkitan budaya Tamil, yang menyebabkan masuknya cerita rakyat Tamil ke dalam pemahaman sejarah yang diterima. Pada awal abad 20, Lemuria dikaitkan dengan cerita abad ke-15 dari Kumarikandam. Tanah itu disebut-sebut sebagai tempat kelahiran seluruh umat manusia, sekaligus rumah bagi Pandian, yang pernah menjadi penguasa seluruh anak benua India, menampilkan bangsa Tamil sebagai peradaban tertua di dunia, dan bahasanya dianggap sebagai bahasa pertama di dunia. Pada tahun 1880-an, gagasan Lemuria menarik perhatian Helena Blavatsky, salah satu pendiri Theosophical Society, sebuah organisasi mistis yang didirikan pada tahun 1875 di New York, Amerika. Madame Blavatsky memasukkan gagasan Lemuria ke dalam sejarah kosmologis ras manusia. Menurut Blavatsky, umat manusia telah berevolusi dan masih berkembang melalui serangkaian 7 tahap. Blavatsky mengklaim bahwa ras manusia saat ini adalah ras kelima. Sementara orang Lemurian telah menjadi tahap ketiga dalam perkembangan umat manusia. Para teosofis mengambil gagasan-gagasan Blavatsky dan memperluas konsep Lemuria. Salah satunya yang tertulis dalam karya tahun 1904, The Lost Lemuria, yang ditulis oleh William Scott Elliot. Ia menyertakan peta yang menunjukkan bahwa konsep Lemuria bukan hanya sekedar jembatan darat yang diusulkan Sclater. Lemuria Scott Elliot adalah benua luas yang membentang dari India hingga Selandia Baru, di mana Australia merupakan bagian yang masih ada. Dia juga mengemukakan bahwa suku aborigin Australia adalah keturunan bangsa Lemuria kuno. Inti dari konsep evolusi Helena Blavatsky tentang ras manusia adalah 7 ras akar. Merupakan tahap perkembangan manusia yang berbeda sepanjang tahun.